NIM 25TKM048 dari kelas 1C1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu instrumen penting dalam analisis material, yaitu X-ray diffraction atau XRD. XRD merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal, menentukan fase material, serta menganalisis sifat-sifat kristalin suatu sampel. Melalui video ini, saya akan membahas bagian-bagian alat XRD, cara menghidupkan alat XRD, cara mengoperasikan alat XRD, hingga cara mematikan alat XRD. Tak perlu lama-lama lagi, mari simak penjelasan berikutnya. Selamat menyaksikan. Penjelasan pertama yaitu cara menyalakan alat XRD. Yang pertama, nyalakan komputer atau software. Tekan tombol power pada komputer. Setelah masuk sistem, buka software kontrol XRD, misalnya Diffract Commander atau Expert Data Collector. Yang kedua, nyalakan unit utama atau main power. Pada panel XRD, tekan main power on atau sistem power on. Tunggu beberapa detik sampai semua modul inisialisasi. Yang ketiga, aktifkan chiller atau cooling system. Beberapa XRD membutuhkan pendingin air atau chiller agar tabung sinar X tetap stabil. Nyalakan chiller terlebih dahulu. Pastikan suhu dan aliran air stabil. Biasanya indikator akan berubah menjadi ready. Yang keempat, nyalakan generator sinar X. Ini adalah bagian terpenting. Buka menu generator atau X-ray tube di software. Tekan on atau enable X-ray. Tunggu hingga lampu indikator berubah menjadi standby atau ready. Catatan, pastikan ruang diffractometer tertutup. Sinar X hanya boleh aktif saat chamber tertutup. Yang kelima, atur tegangan kV dan arus MA. Setelah generator aktif, atur tegangan sesuai kebutuhan, biasanya 30-45 kV. Atur arus, umumnya 10-40 mA. Sistem membutuhkan waktu beberapa menit untuk stabil. Setelah semuanya dilakukan, sistem siap digunakan. Jika semua indikator menunjukkan X-ray on, status ready, chiller running atau stabil, door interlock close. Selanjutnya masuk ke preparasi sampel. Yang pertama, pemilihan sampel. Sampel yang akan dianalisis harus dipilih dengan hati-hati. Bahan tersebut dapat berupa serbuk, kristal, atau film tipis, tergantung pada kebutuhan analisis. Yang kedua, pemilihan ukuran butir. Ukuran butir sampel dapat mempengaruhi hasil difraksi. Untuk analisis yang akurat, seringkali diinginkan sampel dalam bentuk serbuk dengan ukuran butir yang beragam. Yang seragam. 3. Menghindari kontaminasi. Sampel harus dijaga dari kontaminasi selama proses preparasi. Kontaminasi dapat berasal dari lingkungan sekitar atau dari peralatan yang digunakan. Yang keempat, pengeringan sampel. Jika sampel dalam bentuk cairan atau basah, proses pengeringan diperlukan sebelum analisis. Pengeringan dapat dilakukan dengan metode evaporasi atau dengan menggunakan alat pengering seperti oven. Kelima, penggerusan atau grinding. Sampel seringkali harus digerus untuk mendapatkan serbuk halus. Penggerusan membantu memastikan distribusi butir yang seragam, meningkatkan akurasi difraksi. Yang keenam, pencetakan atau pemadatan sampel. Sampel serbuk kemudian dapat dicetak atau dipadatkan dalam cup untuk memastikan bahwa sinar X dapat melewati sampel dengan mudah dan memberikan difraksi yang akurat. Yang ketujuh, penyiapan sampel dalam cup. Sampai sampel serbuk atau padatan kemudian ditempatkan dalam cup atau holder yang sesuai. Cup ini biasanya terbuat dari bahan yang transparan terhadap sinar X, seperti alumina atau brilian. 8. Dan perekakan atau pelicin jika diperlukan. Untuk sampel yang bersifat serbuk dan cenderung rontok, perekatan atau penggunaan agen pengikat tertentu dapat membantu mempertahankan kestabilan sampel selama pengukuran. 9. Penghalusan permukaan jika diperlukan. Untuk sampel film tipis atau kristal tunggal, permukaan halus dan datar untuk memastikan akurasi dalam difraksi. Penghalusan dapat dilakukan menggunakan metode penggilingan atau polishing. 10. Penstabilan temperatur. Dalam beberapa kasus, penstabilan temperatur sampel dapat diperlukan untuk mencegah perubahan struktural selama pengukuran. Nyalakan komputer dan buka software pengoperasian XRD. Kemudian hidupkan main power pada instrumen dan nyalakan chiller atau sistem pendingin jika alat menggunakannya. Setelah sistem aktif, nyalakan sumber sinar X melalui software dengan menekan tombol X-ray on. Atur tegangan dan arus sesuai standar analisis, lalu tunggu hingga tabung sinar X stabil. Berikutnya, pasang sampel holder ke dalam chamber alat. Pastikan posisi sampel terkunci dengan baik dan chamber tertutup kembali untuk keamanan radiasi. Kemudian, atur parameter pengukuran seperti rentang sudut theta, step size, dan kecepatan scan sesuai kebutuhan analisis. Jika semua pengaturan sudah benar, tekan start scan. Untuk memulai proses pengukuran, alat akan membaca pola difraksi sinar X dan menghasilkan grafik
fraksi. Setelah pengukuran selesai, simpan hasil data dan lanjutkan dengan analisis sesuai tujuan praktikum atau penelitian. Dengan demikian, proses pengoperasian alat XRD telah selesai dilakukan. Alat instrumen XRD memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, sumber sinar X merupakan bagian awal dari sistem XRD yang dapat berupa tabung sinar X atau sinar X difraksi. Yang kedua, monokromator berfungsi untuk memilih panjang gelombang sinar X yang sesuai untuk analisis difraksi. Yang ketiga, sampel bahan yang akan dianalisis, umumnya berbentuk bubuk atau kristal. Yang ketiga, detektor untuk mendeteksi intensitas sinar X yang diterima setelah melewati sampel. Kita telah memasuki cara mematikan alat instrumen XRF. Pertama, pastikan proses pengukuran sudah selesai dan semua data telah disimpan. Selanjutnya, matikan sumber sinar X melalui software dengan menekan tombol X-ray off atau heavy off. Tunggu sampai tegangan dan arus turun menjadi 0. Jika sinar X sudah benar-benar nonaktif, matikan generator sinar X dan pastikan statusnya berubah menjadi standby atau safe. Kemudian, matikan sistem pendingin atau chiller jika digunakan. Setelah itu, matikan unit utama XRD dengan menekan tombol main power off atau sistem power off pada panel alat. Terakhir, tutup software, lalu matikan komputer. Dengan langkah-langkah tersebut, alat XRD telah dimatikan dengan benar dan aman. Sebelum saya menutup atau mengakhiri video kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. X-ray diffraction adalah teknik analisis yang sangat berharga dalam ilmu material dan kimia. Dengan memahami pengertian, fungsi kerja, komponen utama, dan aplikasinya, kita dapat menghargai kontribusi signifikan XRD dalam memahami struktur dan sifat material, membuka pintu untuk penelitian dan inovasi di berbagai bidang. Dengan terus berkembangnya teknologi, X-ray diffraction atau XRD terus berperan sebagai alat analisis yang tak tergantikan dalam dunia ilmiah. Penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.